Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali kita berjumpa lagi pada saat ini. Saya merenungkan firman Tuhan ini yang banyak sekali disukai oleh anak-anak Tuhan maupun yang belum menjadi anak-anak Tuhan, umat manusia yang sedang mencari jalan kebenaran itu sendiri. Terdapat di dalam firman-Nya Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan kebenaran, jalan keselamatan dan jalan kehidupan itu hanya ada satu jalan, yaitu melalui jalan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekiranya kamu mengenal jalan itu, maka kamu akan menuruti segala perintah-perintah daripada Bapa Sorgawi. Ya, jalan itu adalah jalan yang sempit, jalan itu adalah jalan kedamaian, jalan itu jalan penuh kesenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh Allah itu sendiri yang turun menjumpai anak-anak Tuhan, seluruh umat manusia yang dikehendakinya, maka Tuhan Yesus itu akan memperkenalkan dirinya, "Datanglah kepadaku karena akulah jalan keselamatan." Jalan yang lurus itu jalan yang kamu cari-cari selama ini. Akulah jalan itu. Ya, jalan Yeshua Elohim, Allah yang hidup, Allah yang bertahta bersemayam di dalam kerajaannya yang maha kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jalan itu adalah jalan yang jarang ditempuh oleh manusia ini. Karena apa? Jalan itu adalah jalan salib, jalan memikul salib. Kita harus mampu menyangkal diri kita, ya. Kita harus mampu menerima segala keadaan yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, ya, yang seringkali menyakiti hati kita, orang-orang di sekitar kita, ya, baik orang-orang yang kita kenal, baik itu orang-orang yang tidak kita kenal, ya, karena setan seringkali memakai orang-orang terdekat kita untuk membuat hati kita ini drop, ya Bapak Ibu. Karena kalau kita berada di jalan tersebut, ya, di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan tantangan kehidupan, ya, penyiksaan, penganiayaan, penghinaan, cemoohan, ya. Karena apa? Karena kita lagi diproses oleh Allah dan Roh Allah itu berdiam di dalam diri kita, sedangkan roh dunia dan Roh Allah itu saling bertabrakan. Roh dunia ini tidak akan bisa menerima Roh Allah itu ada di dalam dunia ini. Karena apa? Terang dan gelap tidak akan pernah bersatu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus memahami dunia roh ini, ya. Kita harus peka dan jeli melihat dunia roh ini, dua dunia roh ini, ya. Roh Allah itu, terang itu susah sekali untuk diterima oleh roh dunia ini, anak-anak dunia ini, ya. Untuk itu roh daripada dunia ini, keluar daripada roh dunia ini adalah hikmat dunia ini, ya. Mereka saling sanjung menyanjung, ya. Jadi kalau memiliki roh dunia ini, hikmat dunia ini, maka dunia ini akan menyanjung Anda, ya. Jikalau Anda di dalam diri Anda itu roh Allah yang Anda miliki, maka dunia ini akan menghina Anda, ya, mengata-ngatai Anda segala macam jenis hinaan, cemoohan, cacian, ya, segala macam harus kita terima, karena itu adalah jalan salib, jalan yang sudah ditempuh oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi Bapak Ibu jangan salah, kalau Anda mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid sejati, menjadi murid yang ekselen di hadapan Tuhan, maka Anda itu menyangkal diri. Harus ada penyangkalan diri di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Seakan-akan kita ini tidak bisa lagi mengenali diri kita. Itu yang saya alami, Bapak Ibu. Kita menyangkal diri, tidak ada
kebanggaan, tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita andalkan pada saat proses Tuhan itu. Kita jalani, kita lalui, dan akibatnya adalah hinaan, cemoohan, cacian, fitnaan. Itu yang harus kita siap kita terima. Karena apa? Roh daripada dunia ini sangat berlawanan daripada roh Allah yang kita dapatkan. Ya, jikalau roh dunia ini berhadapan dengan roh Allah, maka akan saling tabrakan ya, dan bertolak belakang. Roh dunia ini tidak akan bisa menerima. Karena mereka tidak bisa menerima daripada roh terang ini, roh Allah ini, maka akan terjadi gesekan, penghinaan. Nah, di situ Lucifer itu akan lihat, ya, apakah anak Tuhan ini akan tetap fight, tetap semangat, tetap berjuang di jalan Tuhan, atau dia akan kalah, drop Bapak Ibu. Nah, di sini kita harus hati-hati sebagai anak Tuhan, kita minta kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa aku tidak akan membiarkan sekalipun engkau berjalan sendirian. Aku tidak akan meninggalkan engkau menjadi anak yatim piatu di tengah-tengah dunia ini. Engkau berjalan di saat engkau lemah, di saat engkau tidak kuat lagi, aku akan menggendong engkau. Aku ada di sampingmu anakku. Aku melindungi engkau. Aku menjaga engkau. Aku menggendong engkau kemanapun engkau pergi, karena engkau anakku. Bukan anak KW1, KW2, tetapi anak Tuhan yang asli, yang tangguh, yang berdiri teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, Tuhan Yesus berkata pula kepada banyak orang itu, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Ya, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan dunia, tetapi ia mempunyai terang hidup. Bagaimana ia mempunyai terang hidup? Roh Allah itu yang sudah berdiam di dalam hatinya, sehingga menerangi kegelapan dunia ini, sehingga terang itu menembus kegelapan dunia ini, dan dia membongkar segala apapun yang terjadi, ya, yang belum diketahui oleh banyak orang. Karena apa? Roh Allah itu, firman Allah itu mengasah penglihatannya, mengasah rohnya, memproses hidupnya, sehingga terjadi penyangkalan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang telah diproses oleh Tuhan, yang telah berjalan di dalam terangnya yang ajaib, yang telah menembus dimensi Allah itu sendiri, dimensi baru itu, dimensi roh itu, mereka tidak ada dan tidak akan berbangga diri secara manusia, kemanusiaan mereka. Tidak ada Bapak Ibu. Yang sudah diproses Tuhan itu yang akan muncul adalah kerendahan hati, penyerahan diri kepada Tuhan secara full, dan dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan seutuhnya, dan akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang indah di dalam kehidupannya. Ia akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ia akan mengeluarkan, bersaksi firman Tuhan itu di mana saja. Ya, karena rohnya itu sudah diproses, sudah diasah oleh Tuhan, sehingga mempunyai ketajaman, ya, ketajaman penglihatan, ketajaman insting, ya, perasaan yang dia akan hadapi selama dia berjalan di tengah-tengah dunia ini. Jadi bukan jalan buta-buta ya Bapak Ibu. Anak Tuhan yang sudah diproses Tuhan, yang masuk di dalam dimensi barunya Allah itu, dia tidak berjalan secara buta, tetapi dia memakai penglihatan alam nyata dia, terutama dia memakai mata penglihatan alam spirit, supranatural. Ya, di sana itu tidak ada kebohongan. Jadi dia akan senter dua alam ini, dan dia akan berjalan secara berhati-hati supaya tidak jatuh, agar dia ini tidak terpeleset selama dia menjalankan tugas daripada Tuhan sebagai dutanya Allah di muka bumi ini, ya, untuk mempersiapkan mempelai Kristus bagi kemuliaan kerajaannya yang maha kudus. Jadi sebagai duta Allah ini harus dia mempersiapkan diri sebaik mungkin, ya, dia harus mengasah terus, ya, pribadi rohnya, supaya apa? Lebih bercahaya lagi di dalam pandangannya Allah, ya, supaya lebih terang lagi untuk berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Karena utusan, sebagai utusan itu harus lebih unggul dan lebih kuat di atas rata-rata orang kebanyakan. Dan utusan itu sebagai duta Allah yang berkualitas, yang tangguh berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan, walaupun dia jatuh bangun, ya, di dalam dia menjalani proses kehidupan ini, karena di dalam kemanusiaan, di dalam
diri kita manusia ada kelemahan, ya, secara kedagingan, ya. Tetapi bukanlah menjadikan kelemahan itu sebagai cara kita untuk menjatuhkan diri kita di dalam dosa, Bapak Ibu. Tidak, ya. Tetapi mari kelemahan kita sebagai manusia kita serahkan itu kepada Tuhan, dan Allah akan memperlengkapi kita dengan kuasanya, dengan kasihnya, dengan rohnya yang kudus. Sehingga apa? Kita diperlengkapi oleh Allah dengan persenjataan Allah yang lengkap. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidakkah kita ini senang sebagai anak-anak Tuhan? Kita telah diperlengkapi oleh Allah, telah disiapkan persenjataan Allah yang lengkap, ya, yang terdapat di dalam firman Tuhan, ya, persenjataan pedang roh, ya, ada ketopong keselamatan, pengharapan. Mari semuanya itu kita gunakan di dalam manusia rohani kita, sehingga manusia rohani kita semakin kuat bercahaya di dalam Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Bukan kita membuat hidup kita, tubuh kita ini menjadi sebagai seorang pendosa, tetapi marilah kita buat tubuh kita ini menjadi bait Allahnya yang kudus, bait Allahnya yang bercahaya di hadapan Tuhan. Kita tanggalkan dosa-dosa kita tanggalkan kehidupan lama kita, dan kita memulai masuk dimensi yang baru itu, yaitu dimensi Allah, dimensi roh, dan itu adalah kekal untuk masa kerajaan 1000 tahun dan untuk kekekalan di alam kerajaan surganya yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata dalam firman-Nya, "Jikalau kamu mengenal aku yang diutus Bapakku, maka kamu melihat kamu melihat aku, maka kamu itu telah melihat Bapakku. Sedangkan kamu menerima utusanku, hamba-hambaku, maka kamu sama dengan menerima aku di dalam rumahmu." Jadi seperti itu, ada rangkaian-rangkaian, ya. Jikalau kamu telah berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah Yahweh Elohim itu, maka kamu telah berjumpa melihat Bapakku yang di surga. Karena Bapa dan aku dan Roh Kudus, Roh kebenaran itu adalah satu. 3 tapi esa, satu pribadi yang tunggal, yang esa, yang satu. Jadi jikalau kamu menerima hamba-hambaku, para hamba-hamba Tuhan, kamu seperti menerima aku, ya, menyambut aku. Kata Tuhan Yesus firman-Nya. Seperti itu Bapak, Ibu, Saudaraku, mari masuk di dalam dimensi baru itu. Persiapkan diri kita untuk diproses oleh Tuhan, sehingga kita dapat mengenali dimensi Allah itu, dimensi roh. Jikalau kamu tidak dilahirkan kembali oleh roh, maka kamu tidak akan bertemu dengan Allah yang Maha Kudus itu, adalah roh. Kamu akan buta, melihat jalan itu akan buta, dan kamu akan menabrak sana sini, kamu tidak tahu dan tidak peka dengan Roh Kudus, Roh kebenaran itu. Tetapi marilah minta hikmat kekuatan daripada Tuhan, ya, kepada manusia tubuh lemah kita ini, ya. Kita meminta kekuatan daripada Tuhan, kita meminta Roh Kudus itu hadir di dalam hati kita, sehingga menuntun kita kepada jalan kebenaran itu, jalan kekekalan Allah yang tidak akan binasa oleh waktu dan oleh apapun juga. Mari Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenalilah jalan yang lurus itu, jalan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus. Kenalilah Dia, karena apa? Yesus itu adalah terang dunia. Yesus adalah penunjuk jalan yang benar, penunjuk hari kiamat itu akan datang, dan Dia adalah Allah satu-satunya. Ya, jikalau manusia menolak Dia sebagai Allah, maka akan berakhir di dalam kekekalan api neraka. Jikalau manusia menerima Dia sebagai Allah yang Maha Kudus, karena Dia memang Allah, Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita, ya. Cuma karena Allah ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa, untuk itu Dia berinkarnasi memakai tubuh manusia kita yang lemah ini untuk datang ke dunia. Supaya apa? Allah itu memperkenalkan diri kepada manusia, kepada kita yang lemah ini, kepada manusia yang buta tuli, ya, yang tidak tahu apa-apa. Allah itu menjelma manusia supaya apa? Supaya manusia itu tahu jalan kebenaran itu hanya melalui Allah saja. Ya, jalan yang lurus itu hanya melalui Allah saja. Supaya manusia itu tahu Allah itu telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu itu hanya untuk menebus seluruh dosa umat manusia.
Dosa kita semua ditebus oleh Allah. Untuk itulah tujuan ilahi Allah itu menyempurnakan visinya, misinya untuk datang ke dunia ini untuk apa? Menyelamatkan seluruh manusia, ya. Menebus seluruh dosa manusia, bukan cuma menebus setengah-setengah dosa manusia, tetapi seluruhnya tuntas. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, betapa bersyukurnya manusia di dalam menanggapi hal kasih anugerah Allah ini di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Jangan Anda menolak kasih anugerah Allah ini yang terbesar di dalam hidup Anda. Kalau Anda menolak, maka Anda akan berakhir di jalan api itu, ya. Mati langsung berjalan di jalan api itu. Untung-untungan Anda kalau lolos, ya, di jalan api itu. Dan saya berkata secara pasti, kalau Anda mati, roh Anda itu berjalan di atas api, tidak mungkin Anda akan lolos. Sedangkan api itu, ya, 7 kali 8 kali lipat api dunia. Api yang sungguh dahsyat panasnya, tidak akan mungkin Anda lolos. Anda sudah terjebak di dalam jalan api itu. Jalan api itu apa? Neraka, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan Anda terkecoh, jangan Anda menyesali. Jikalau Anda sudah berpindah alam, barulah Anda mengetahui bahwa jalan keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Nabi Isa anak Maryam. Apapun alasannya dibelokkan ceritanya, dia adalah anak Allah, Isa, Nabi Isa anak Maryam, yang lahir dari tubuh Maryam, ibu Maria, 2000 tahun yang lalu. Umur 33 tahun dia mati di atas kayu salib untuk penebusan ilahi, untuk kerajaan surganya, supaya apa? Manusia itu mengenal kerajaan surganya sehingga pula kerajaan surganya. Itulah yang Allah kehendaki, supaya kerajaannya full. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanggapilah kebenaran firman Tuhan ini. Jangan Anda menyesali hidup Anda berakhir di api neraka, tetapi kenalilah jalan yang lurus itu, jalan yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, jalan yang dipenuhi dengan emas, permata, perak. Ada semua di sana, batu-batu berlian segala macam. Anda mau cari yang tidak ada di dunia itu, di dunia ini ada semua di dunia sana. Di dunia kekekalan itu ada semua, ya. Jadi janganlah kita berbangga memakai perhiasan ini itu, ya, berlian apa segala macam. Itu di sana hanya batu-batu saja, dijadikan batu-batu yang kita bisa injak, kita bisa pegang, kita bisa raba, banyak di sana, ya Bapak Ibu. Jadi segala kepunyaan kita yang ada di dunia ini, kita hanya berbangga secara dunia saja. Kita berbangga kepada sesama kita. Tetapi marilah di dalam kekayaan kita, keberuntungan hidup kita, ya, kemapanan hidup kita, kita membantu orang-orang yang susah, orang-orang yang kelaparan di sekitar kita, yang mungkin hari ini mereka tidak makan. Mari kita bantu mereka. Kita memiliki hati belas kasihan kepada sesama kita, karena Allah memperhitungkan itu sebagai sesuatu bentuk kasih kita kepada sesama kita. Karena apa? Hukum Allah yang paling terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segala apapun yang engkau punyai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala sesuatu yang apapun di dalam dirimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak usah berbicara panjang lebar, tetapi kita harus memiliki sifat kasih itu yang paling terutama di hati kita. Tanpa kasih itu Anda berkuar-kuar dari Kejadian sampai Wahyu, Wahyu sampai Kejadian. Kalau Anda tidak memiliki kasih kepada sesama, itu adalah sama dengan tong kosong bunyi nyaring, ya. Anda bergemerincing, Anda berkuar-kuar, tetapi kalau Anda tidak memiliki kasih, itu sama dengan bohong, Bapak Ibu. Anda menipu diri Anda sendiri, dan Anda menjadikan diri Anda itu sebagai penipu dan pendusta di hadapan Allah, ya. Mari kita yang utama adalah memiliki kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama kita. Itulah ciri-ciri anak Tuhan yang Anda bisa bedakan selama Anda dan saya masih hidup di tengah dunia ini, ya. Anak-anak Tuhan itu memiliki kasih, baik itu kepada Tuhannya maupun kepada sesama manusia, ya, yang kelihatan. Jikalau dia tidak memiliki kasih, ya, di dalam hidupnya, maka itu anak-anak Lucifer, Bapak Ibu. Atau dia hanya berpura-pura munafik, tapi suatu saat akan kelihatan, ya. Kita akan mengetahui, ya, baik tutur katanya, ucapannya. Kita dapat
mengetahui orang ini sudah milik Tuhan, sudah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, Roh kuasa Tuhan itu atau belum. Itu akan keluar Bapak Ibu, dari kata-katanya, dari hatinya, karena dari hatinya yang busuk, hatinya yang belum dipulihkan oleh Tuhan, hati yang belum bertahta, Tuhan itu belum bertahta di dalam hati orang tersebut, maka akan keluar adalah kata-kata kasar, makian, hinaan, cacian. Itu ciri-ciri Lucifer, masih ada setan di dalam hatinya. Walaupun dia rajin pergi ibadah, ya, mau tidur di ruangan ibadah itu sekalipun, tetapi kalau mulutnya kotor, ya, mulutnya jahat, ya, itu bukan anak Tuhan Bapak Ibu. Anak Tuhan itu transparan, ya, baik ada orang tidak ada orang, sifatnya itu transparan ya Bapak Ibu. Ya, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang makian, cacian, hinaan, fitnaan, tidak akan Bapak Ibu, karena sudah ada Tuhan di dalam hatinya. Beda ya Bapak Ibu, anak-anak Tuhan dengan anak-anak setan Lucifer ini. Ya, anak-anak setan Lucifer itu mulutnya kotor. Karena apa? Dasar hatinya itu kotor Bapak Ibu. Kalau anak-anak Tuhan itu dari air yang bersih, air yang jernih itu akan mengeluarkan kata-kata yang bersih, yang memberkati, menguatkan orang, memberikan pengharapan. Dan dia suka menyenangkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bukan hanya tembus di logikanya saja, tetapi firman Tuhan itu dia renungkan siang dan malam, sehingga memproses jiwa dan rohnya, ya, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Jadi janganlah kita menjadikan diri kita anak-anak setan, dan segala sesuatu yang setan kehendaki, apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau perkatakan, kita katakan kepada sesama kita. Setan memakai tubuh kita. Kadang-kala manusia ini tidak menyadari ya. Seringkali mulutnya dipakai setan, badannya dipakai setan. Dan apa akibatnya? Berbuat dosa terus. Ya, dia melakukan dosa terus. Tubuhnya dikendalikan oleh setan, mulutnya dikendalikan oleh setan, matanya juga dikendalikan oleh setan. Nah, berhati-hatilah Bapak Ibu, jikalau kita tidak peka membedakan kedua roh ini, ya, baiklah kita mengoreksi diri kita sendiri, hati kita sendiri. Ya, kita memiliki apa? Roh dunia ini atau roh Allah itu sendiri yang telah berdiam di dalam hati kita, di dalam bait Allah kita. Bait Allah kita ini adalah tubuh kita sendiri ini Bapak Ibu. Bait Allah yang kudus. Jadi kita jaga, kita rawat dia, dan kita sirami terus dengan firman Tuhan, sehingga bait Allah kita ini akan bercahaya pada saatnya nanti di alam kekekalan. Kita akan melihat satu sama lain ya, roh kita ini, ya, supaya semakin indah, semakin bercahaya di hadapan Tuhan. Dan berapa mahkota yang akan kita persembahkan kepada Tuhan nantinya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari persiapkan diri kita sebaik-baiknya mulai dari sekarang, supaya apa? Kita tidak akan menyesali di akhir nanti Bapak Ibu, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi di dalam firman-Nya ini dia berkata bahwa, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, ya, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, jikalau kamu meminta sesuatu kepadaku di dalam namaku, aku akan melakukannya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terlebih dahulu kenalilah jalan itu, ya, dan taatlah dan setialah kepada Roh Allah itu sendiri, Roh Kudus, Roh kebenaran, ya, di dalam firman-Nya. Kenali jalan itu dan setia taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan apa akibatnya, konsekuensinya bagi kita? Apa yang kita minta di dalam nama Anaknya, Yesus Kristus, ya, Anak sama dengan Bapa, Bapa sama dengan Anak, Anak sama dengan Roh Kudus, kebenaran itu, karena itu adalah satu pribadi, ya, yang tidak terpisahkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Jikalau kamu telah taat, setia, dan melayani Tuhan, ya, maka apapun yang kamu minta di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Itu adalah jawaban daripada iman yang kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bait-bait Allahnya yang kudus, yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan menilai kita ini adalah orang benar, maka doanya akan dijawab oleh Tuhan. Ya, ada perhitungan khusus ya di alam spiritual supranatural. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, jikalau kita bukan orang benar, ya, berbusa-busa mulut kita, ya, bukan Tuhan Allah yang jawab, tetapi iblis yang jawab doa kita. Karena kita belum terhitung sebagai orang benar. Tetapi kalau kita sudah benar di hadapan Allah, di dalam pandangan Allah ya Bapak Ibu, bukan di dalam pandangan kita manusia. Belum tentu di dalam pandangan kita manusia kita dikatakan orang benar, itu belum tentu di dalam pandangan Allah kita itu orang benar. Belum, Bapak Ibu. Karena Allah melihat roh kita itu muncul seperti apa di alam spirit supranatural itu. Roh kita itu bercahaya atau roh kita itu berbentuk seperti apa? Najiskah atau kotorkah? Ya, untuk itu Allah menghendaki supaya kita itu bertobat sungguh-sungguh. Ya, mengganti gaun kita yang kotor ini, diganti dulu dengan gaun kita yang bersih, memakai gaun Allah. Gaun lenan putih yang bersih dan bercahaya di hadapan Allah. Ya, baru kita dikatakan orang-orang yang benar. Sebelum Anda mengganti gaun Anda yang kotor itu, kita masih dianggap sebagai anak-anak berdosa, pendosa di hadapan Allah, kotor, bukan orang-orang benar. Tetapi manakala kalau kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah, mengganti gaun kotor kita, gaun pemberontakan kita, gaun kenajisan kita, gaun keberdosaan kita, dosa-dosa yang masih kita senang, gemar kita lakukan dosa, kita harus tinggalkan itu semuanya. Dan kita bertobat sungguh-sungguh dan kita mengenali jalan kebenaran itu, dan firman-Nya kita kenali. Nah, maka kita akan disebut orang-orang yang benar di hadapan Allah, yang sudah dibenarkan oleh Allah, kuasa Allah itu sendiri. Dan orang-orang tersebut itu sudah diproses Tuhan, dilahirkan kembali melalui kelahiran roh. Ya, kelahiran roh, bukan kelahiran dunia nyata ya, jasmani bukan, tapi kelahiran roh. Ya, itu kalau kelahiran roh itu ya di alam spirit supranatural itu bentuknya seperti api. Jadi doa kita itu kan naik ke atas itu seperti api. Jadi kalau ada tirai-tirai gelap, tirai-tirai kegelapan yang dipasang oleh iblis ini berlapis-lapis ya Bapak Ibu. Saya lihat tirai-tirai itu di angkasa, di awan-awan ini berlapis-lapis, tirai itu sangat hitam pekat. Ya, memakai tirai. Jadi hanya doa-doa orang benar ini, berapa lapis ini tirai hitam ini akan tembus. Karena doa orang benar itu dia lari itu seperti api, bola api itu lari ke atas. Tetapi doa-doa orang yang tidak benar, ya, orang-orang yang belum dibenarkan oleh Allah itu, baru di tirai pertama itu sudah mental dia ya, hanya sampai di tirainya setan itu, ya, di tirai kegelapan itu, hanya sampai di situ tidak tembus, karena doanya itu bukan berbentuk api, bukan berbentuk bola api. Ya, kalau doa itu berbentuk bola api, dia akan tembus itu tirai hitam itu, sehingga setan itu akan terkaget-kaget di dalam melihat doa orang benar itu. Orang yang telah dibenarkan oleh Allah itu, ya, naik ke atas itu seperti bola api, walaupun dia hanya berdoa sederhana saja. Ya, doa yang singkat atau apa ya, dia meminta di dalam nama Yesus kuasa Allah itu, doanya itu larinya itu seperti bola api, sehingga tembus semua itu, tirai hitam itu akan robek, terbakar ya, tembus ke atas itu, cepat sekali dia lari. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita benar, berkenan di hadapan Tuhan. Itu dulu yang dicari, perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa perkenanan Tuhan, ya, berbusa-busa mulut kita ini, hanya orang dunia saja yang dengar. Kata-kata kita yang indah ini, berbusa-busa mulut kita, hanya orang dunia saja yang dengar. Tetapi level dunia itu tidak tembus ke atas. Ya, dia tidak akan lari seperti bola api itu, tetapi dia mental balik lagi. Hanya dijawab di tirai hitam itu. Dan itu di situ banyak kebohongan, kelicikan ya, di tirai hitam itu ya, tirai iblis itu. Untuk itu Tuhan berkata bahwa lawan kita adalah iblis di angkasa. Ya, berperanglah melawan iblis di angkasa itu, karena iblis di angkasa itu memasang tirai hitam ya Bapak Ibu, semacam kain hitam yang
hitam, sangat hitam pekat itu, berlapis-lapis ya di angkasa itu. Ya, kita harus lawan itu kerajaan-kerajaan setan yang ada di angkasa itu, Bapak Ibu. Sehingga apa? Roh kita itu sampai di telinga Allah. Ya, roh kita itu dijawab oleh Allah sendiri, karena tidak gampang untuk menembus dimensi Allah itu. Dimensi roh itu, dimensi roh Allah, roh kekekalan yang maha kudus itu tidak gampang. Kita bayar harga dengan apa? Penderitaan tubuh jasmani kita ini, Bapak Ibu, disiksa luar biasa. Ya, kita akan mengalami penyiksaan yang luar biasa. Baik itu penyiksaan tubuh, penyiksaan hati, penyiksaan jiwa, dan roh kita itu akan menjerit berteriak kepada Tuhan. Ya, manusia ini hanya dua pilihan roh yang akan dia ikuti, roh iblis atau roh Tuhan. Dia akan meminta bantuan kepada siapa? Iblis atau Tuhan, Tuhan Allah yang Maha Kudus. Itu saja, Bapak Ibu. Ya, tidak ada terlalu ribet juga di dalam mengikuti Tuhan. Hanya kita kenali saja roh Allah itu sendiri. Ya, bagaimana kita harus membayar harga untuk mengikuti Allah, jalan Allah itu sendiri, menembus dimensi Allah itu, kita harus bayar harga dengan keegoisan kita, dengan kebanggaan kita, segala sesuatu kita pertaruhkan di situ, di kaki Tuhan. Sehingga apa yang muncul itu adalah kerendahan hati. Ya, kerendahan hati, karena sifat itu yang paling Allah sukai ya. Allah kehendaki itu manusia memiliki kerendahan hati dan juga selalu datang menyembah kepadanya, bersyukur, ya, berdoa, sujud di hadapannya, berpuasa. Itu hal-hal yang Allah kehendaki. Allah senang melihat manusia yang memiliki tipe seperti itu, senang merenungkan firman-Nya. Ya, jangan hanya dibaca masuk di sini, jangan. Baca masuk di hati. Sehingga firman itu yang akan memproses seperti pedang, dia mengobrak hati kita yang busuk, yang tidak jelas itu menjadi hati yang bersih, memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberikan kita semangat yang baru, memberikan kita pengharapan yang baru, ya, menjadikan kita, roh kita itu bercahaya di hadapan Tuhan. Ya, apalagi menghadapi situasi-situasi seperti ini, ya, dunia sedang bergemuruh, ya. Maka kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, teguh, berdiri teguh dalam Tuhan, bersemangat, bersukacita. Karena apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya. Terpujilah nama Tuhan. God bless you all. Haleluya.